What's up, orang-orang yang beriman? Balik lagi di channel edukasi yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Hahaha. Kali ini kita bakal nonton sebuah film keluarga yang berjudul The Neighbors, cuy. Kali ini bener-bener film keluarga karena menceritakan tentang keluarga. Oke, tanpa banyak cincong, kita langsung aja. Let's go. Baru juga mulai nih film, langsung aja ada adegan ngencrot, cuy. Di tengah-tengah lagi ngencrot, si bapak nih ngerasa terganggu karena anak mereka yang masih bayi ngeliatin mereka, cuy. Ya ampun. Karena terus diliatin, mereka pun udahan. Dari sini kita bisa lihat kalau ini adalah sebuah keluarga baru ya guys. Si bapak dan si ibu ini masih muda dan baru punya anak. Jadi masih anget-angetnya ya. Ditambah lagi mereka baru punya rumah. Asik. Lanjut, hari-hari mereka pun banyak disibukkan merawat si kecil. Dari ngegendong sampai ngajak main si kecil. Singkat cerita, mereka nih diajak lah makan malam sama temennya. Ya namanya udah punya anak ya. Jadi mereka malah lebih sibuk ngurusin perlengkapan si kecil sampai-sampai mereka ketiduran, cuy. Keesokan harinya, cerita pun dimulai. Pas mereka lagi nyantai di teras, tiba-tiba nih ada truk pindahan tepat di sebelah rumah mereka. Yang mana ini berarti mereka nih bakal punya tetangga yang baru. Tapi yang pindah ke sebelah mereka nih adalah kumpulan anak-anak muda. Mereka pun ngerasa insecure karena wah pasti berisik nih, anak kita gimana gitu kan. Akhirnya mereka pun berinisiatif buat nyamperin tetangga baru mereka. Asik banget nih gayanya. Pas malam harinya, si tetangga baru ini ngelakuin selamatan lah ya. Tapi ternyata mereka ini adalah kumpulan anak mahasiswa yang doyan pesta, cuy. Saking semangatnya mereka, sampailah kedengeran ke rumahnya si keluarga. Mereka pun nyamperin lagi dong. Salah satu dari mereka mempunyai ide buat ngajak si bapak sama ibu buat gabung ke pesta mereka. Lalu mereka pun bergabunglah ke pesta. Bapak dan ibu ini pun berbaur dengan para bocah-bocah ini. Si bapaknya mabok dan si ibunya pun joget-joget. Menurut gue nih agak kocak juga ya pestanya ya. Jadi mereka nih pas udah pada mabuk nih ya, terus ngumpul deh tuh di suatu ruangan. Terus satu-satu tuh kuat-kuatan ngaceng gak lu? Aduh. Selanjutnya, si bapak diajaklah room tour keliling rumah. Ya intinya mah misi mereka nih berbaur berhasil dengan sukses setidaknya sampai saat ini. Kelar pesta, mereka pun buat kesepakatan kalau ada apa-apa bilang aja, tapi jangan langsung telepon polisi. Baru juga kelar nih. Malamnya mereka tuh pesta lagi, cuy. Saking kencengnya, anaknya nih sampai bangun. Akhirnya mereka tuh nelpon si bocah itu, tapi kagak diangkat-angkat. Ya iyalah, namanya juga lagi pesta gitu kan. Karena si keluarga ini panik, akhirnya mereka pun nelpon polisi. Dateng dong polisinya. Pas polisinya nyampe, mereka langsung curhat ke polisi. Iya pak, ini berisik banget, udah jam 4 pagi malah asik dangdutan. Kan kasihan pak, anak saya ikutan joget. Tapi singkat cerita, si polisi pun pergi. Mungkin karena baru pertama kali ya. Ternyata keesokan harinya perang pun dimulai. Si keluarga ini tuh diteror sama si anak-anak bangsat. Dari buang sampah di halaman mereka, tanaman bonsainya digunting model kayak begitu, sampai pas mereka lagi ngencrot pun ditonton rame-rame. Si anak-anak bangsat itu pun pinter banget dengan membantu tetangga-tetangga yang lain. Dari cuci mobil sampai bersihin tamannya. Intinya mah cuma mereka doang nih yang diisengin. Saking udah stresnya, mereka pun sampai mau jual rumah, cuy.
Tapi sayangnya dari pihak developer bilang kalau kondisi begini mah susah pak lakunya. Sepertinya mereka nih udah gak punya pilihan lain nih cuy, selain ngelawan mereka. Anjay. Singkat cerita, pas mereka nih lagi bersih-bersih halaman rumah, bayi mereka tuh nemu kondom. Panik dong bapaknya, langsung deh buru-buru dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit malah dipecandain sama si dokter. Anak bapak kena HIV, tapi bohong, kondomnya belum dipakai pak. Waduh. Permasalahan pun semakin pelik, sampai-sampai mereka tuh ribut. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan sabotase di rumah bocah-bocah bangsat itu guys. Suaminya pun mengambil kampak, terus dipotong dah tuh pipa air di rumah si bocah. Singkat cerita, rumah mereka tuh kan bocor ya. Namanya bocah gitu kan, jadi nggak punya duit gitu buat benerin pipa yang rusak. Mereka pun mikir keras gimana caranya dapat duit buat benerin pipanya. Dan gue nggak tahu ya mereka dapat ide dari setan mana gitu ya. Jadi mereka tuh jualan dildo yang ukurannya tuh ngikutin titiknya mereka. Terus mereka jual tuh di halaman mereka. Masing-masing dildo tuh ada foto-fotonya mereka. Dan yang gue nggak habis pikir, dildonya tuh laku cuk. Sampai-sampai mereka tuh bukan cuma benerin pipa doang, tapi bisa bikin kolam renang dari hasil penjualan dildonya. Wow. Si bapak pun iri cuy. Anjay lah, titik mereka aja bisa jadi kolam renang gitu ya. PA. Singkat cerita, mereka nih mau menghancurkan persaudaraan si anak-anak bangsat ini tuh dari dalam. Jadi mereka tuh ngerekrut lah agen untuk menyelinap ke dalam persaudaraan mereka. Jadi mereka nih ngatur strategi lah untuk memecah belah kepala nih dari anak-anak si bangsat ini. Mereka pun masuk lagi ke komunitas si anak-anak ini dan berbaur, tapi dengan misi terselubung. Jadi mereka nih mau membuat ceweknya si ketua itu tuh selingkuh. Tapi selingkuhnya ini tuh bukan ke orang lain, melainkan ke si sahabatnya sendiri. Wadaw. Mereka pun bagi-bagi tugas nih. Si ibu bertugas untuk memabokkan si sahabat dan pacarnya si ketua. Singkat cerita, ketika mereka udah pada mabok nih, ya selanjutnya adalah sesi pengencrotan. Nah, inilah tugasnya si bapak untuk menunjukkan ke si ketua kalau pacarnya dia nih lagi diencrot sama sahabatnya sendiri. Singkat cerita, ketahuan dong. Akhirnya mereka berantem tuh. Si bapak sama ibu, senangnya bukan main cuy, karena rencana mereka berhasil. Keesokan harinya, mereka dipanggil sama pihak kampus karena menimbulkan keributan. Dan sahabatnya si ketua nih lagi nyari kerja guys. Tapi kabar baiknya mereka nih udah baikan. Ya namanya juga sahabatan ya tetap aja sahabat gitu kan. Lanjut, mereka pun tetap melakukan pesta. Kayaknya sih nggak ngefek deh ya yang kemarin dilakuin tuh. Akhirnya mereka mau merekam nih ospek untuk perpeloncoan yang dilakukan sama persaudaraan mereka untuk anak-anak baru. Diculiklah satu anak nih, dan dia pun diiming-imingin duit $1.000 cuy buat merekam kegiatan perpeloncoan di dalam rumah mereka. Akhirnya si anak ini tuh setuju dan melakukan perekaman dengan kacamata di rumah mereka. Tapi si respon ketua nih malah sebaliknya. Si anak ini malah diperlakukan dengan sangat baik. Karena kaget, si anak ini tuh malah membocorkan rahasia dan rencana yang mau dilakuin sama si bapak sama ibu guys. Waduh, bahaya nih. Perseteruan mereka pun masuk ke babak yang lebih bahaya lagi nih cuy. Keluarga si bapak sama ibu pun sampai jadi korban. Mereka pun sampai berpisah rumah. Waduh, ngeri juga ya. Di persaudaraan mereka pun juga begitu. Si sahabatnya merasa kasihan nih sama si keluarga bapak dan ibu.
Karena sahabatnya ini malah lebih nafsu buat menghancurkan keluarga si bapak daripada fokus untuk menjalankan persaudaraannya. Ditambah lagi si sahabatnya ini udah ketahuan ngencrot sama cewek dari ketuanya. Jadi masalahnya mah udah campur aduk ya di sini ya. Singkat cerita, si anak-anak bangsat ini tuh lagi mau mengadakan pesta yang gede-gedean. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan sama si bapak dan ibu. Mereka malah mempromosikan pesta si anak bangsat ini dengan secara besar-besaran. Jadi mereka tuh menyebarkan undangan dari flyer ke semua orang yang mereka lihat. Dari para gelandangan, pelacur, sampai artis-artis pun diundang semuanya. Kacau. Dan singkat cerita, pesta pun dimulai. Pecah banget. Tapi makin lama pesta pun makin tidak terkendali. Karena yang datang nih bukan dari persaudaraan mereka doang, tapi seluruh orang-orang yang udah diundang sama si bapak sama ibu. Tapi si ketua nih sadar, kok ini warganya banyak banget ya, kayaknya ada yang gak beres nih. Dia dan teman-temannya pun mengeluarkan kode-kodean untuk memberhentikan paksa pestanya. Lampu pun dinyalain dan semua warga tuh dipaksa untuk bubar. Tahu akan rencananya bakal gagal, bapak dan ibu pun menggunakan rencana cadangan, yaitu menyusup ke rumah si anak bangsat. Tapi pas mereka menyusup, si bapak nih ketahuan. Akhirnya mereka pun battle one on one dengan si ketuanya. Mereka pun berantem make sisa dildo yang dipakai jualan sama si anak-anak tadi. Singkat cerita, si ibu pun berhasil ledakin kembang api dari rumahnya si anak bangsat ini dan kena ke mobil polisi. Polisi pun langsung nelpon teman-temannya yang kebetulan juga polisi juga cuy. Akhirnya si ketua pun ditangkep dan pesta pun bubar. Si bapak dan ibu pun bisa tidur dengan nyenyak akhirnya. Oh iya, filmnya ada kelanjutannya loh. Jadi film The Neighbors ini tuh ada sequelnya. Kalau kalian tertarik, tulis di kolom komentar ya. Nanti bakal abang bikinin alur cerita The Neighbors kedua. Kesimpulan film ini apa ya? Ya, mungkin namanya masa muda gitu ya. Masa-masa paling indah. Tapi jangan kebablasan juga gitu kan. Apalagi kita bertetangga ya. Dan kita adalah makhluk sosial gitu. Jadi jangan egois lah memikirkan sekelompok sendiri gitu kan. Siapa tahu gitu kan tetangga sebelah baru punya anak gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu nih ya video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye-bye.